Jadi menurut saya saham SMDR ini merupakan saham perkapalan terbaik hingga saat ini. Tapi masalahnya, apakah harga saham ini masih akan naik? Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Jadi kali ini kita tetap ya masih di episode Oprek LK Q23 ya 2022. Dan di video kali ini saya memberi judul pilih saham SMDR atau saham kapal yang menarik lainnya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di PSP beberapa episode yang lalu bahwa saham-saham kapal-kapalan ini lagi bagus-bagusnya ya untuk Q3 2022. Apakah saham SMDR atau yang lain nih? Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini saya sampaikan bahwa analisa di video ini adalah disclaimer on ya Sobat Saham. Silakan dianalisa kembali. Jika memang cocok silakan melakukan aksi ya, baik buy maupun sell bagi yang sudah punya. Dan bagi Sobat Saham semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa silakan subscribe dan jangan lupa juga nanti di like video ini setelah Sobat Saham menontonnya gitu. Kita akan langsung saja. Jadi mengapa saham-saham kapal gitu yang kita angkat di video kali ini? Nah, saya sudah sampaikan di awal bahwa banyak saham kapal yang bagus ketika kita melihat LKQ3 2022-nya. Lalu kita bisa lihat bahwa nanti beberapa harga saham kapal ini sudah naik signifikan. Bahkan ada yang sudah naik dari tahun lalu ya. Dan tahun ini masih tetap naik gitu. Lalu juga adalah apakah masih ada kesempatan naik lebih tinggi lagi? Nanti kita akan lihat. Lalu nanti kita akan lihat dari beberapa. Nanti saya akan memaparkan 4 saham mana yang masih berpeluang besar jika kita lihat secara valuasinya. Dan yang terakhir kita akan lihat mana yang masih berpeluang jika melihat analisa VPA-nya. VPA ini adalah volume price analysis ya Sobat Saham. Nanti kita akan lihat seperti bagaimana. Nah, lalu apakah SMDR merupakan saham perkapalan terbaik gitu? Ya, menurut saya terbaik sih ya. Tapi masalahnya ya, jadi menurut saya saham SMDR ini merupakan saham perkapalan terbaik hingga saat ini. Tapi masalahnya, apakah harga saham ini masih akan naik? Itu yang akan jadi pertanyaan besar di video kita kali ini. Nah, Sobat Saham bisa lihat bahwa di sebelah kiri kita lihat dari tahun 2021 yang lalu ini EPS-nya naik terus ya, nanjak terus Sobat Saham dari Q3 ini ya yang meledak ya. 121, 180, lalu tahun ini malah di atas 200 ini ya. Nah, total kalau kita setahun kan itu dari yang 2020 min 14, dia bisa recovery 2021-nya plus 405, bahkan 2022 udah sampai dengan Q3 dia plus 1065. Ini artinya harga intrinsik saham ini tuh di 10.650. Sedangkan saat ini dia masih di harga 2.320. Di sebelah kanan coba kita lihat secara teknikal. Dia tuh nanjak ya. Nah, ini nanjaknya ini dari tahun 2021 sekitar bulan April lah. Nanjak terus. Nah, namun di bulan apa deh? Sekitar mulai mungkin bulan Mei kali ya nih ya. Dia tuh langsung turun nih Sobat Saham. Ini kenapa gitu? Nah, saya ingat kalau nggak salah itu waktu itu ada rumor-rumor akan stock split ya, stock split. Tapi akhirnya tidak jadi. Saya lagi membayangkan bandar ingin distribusi, diharapkan stock split, tapi nggak jadi gitu. Akhirnya ya sudah diguyur aja sama bandar dan turun terus ya. Jadi harga maksimal dia sempat sampai 4.000 dan turun terus sampai sekarang terakhir ya di harga 2.320 ya di hari Jumat kemarin. Nah, ini kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih apakah selanjutnya dia akan kembali mantul lagi ke atas naik atau turun. Nah, stock splitnya itu akhirnya sudah disetujui Sobat. Nanti akan dilakukan di bulan Desember. Sobat Saham bisa lihat di corporate action di RTI, nanti akan lihat tanggal berapa. Kalau nggak salah di sekitar awal-awal Desember ya. Nanti Sobat Saham bisa lihat sendiri. Oke, lalu di video kita kali ini kita akan bandingkan pas saham kapal seperti yang saya sampaikan di awal. Kita akan lihat EPS-nya, valuasinya, lalu nanti kita akan analisa sederhana secara TA dan akhirnya kita akan simpulkan mana kira-kira saham yang masih oke lah untuk kita beli gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah nanti hasil SMDR atau tidak. Walaupun tadi di awal saya sampaikan saya masih setuju kalau SMDR itu adalah saham kapal-kapalan yang terbaik hingga saat ini. Oke, kita akan mulai dengan perbandingan EPS ya. Ini saya sudah capture Sobat Saham dari RTI Bisnis biar nggak pusing ya daripada kita harus hitung lagi. Nah, untuk SMDR sendiri kita lihat ya.
EPS-nya naik terus dari tahun lalu. Lalu intrinsiknya sebenarnya ya si tahun ini 10.650. Artinya ada potensi kenaikan ya, saya bagi ya dari harga intrinsik dengan harga dia sekarang itu ada potensi 459%. Apakah akan naik sampai dia 10.000 atau tidak, saya tidak tahu. Terserah bandar gitu ya. Artinya pokoknya kita tahu hitung-hitungannya, tapi pergerakan harganya kita kembalikan ke bandar dan mekanisme pasar. Lalu saya ada 3 saham lainnya sobat saham ya. 3 saham lainnya kapal-kapalan juga. Ada PSSI, HAIS dan TPMA. Nah ini kita lihat satu persatu ya. Untuk PSSI sendiri sebenarnya dari tahun lalu dia sudah naik EPS ya. Nanti kita akan lihat apa sih pengaruhnya PSSI naik dari tahun lalu dengan pergerakan harga sahamnya. Dan tahun ini dia cukup stabil. Nah yang oke banget adalah di Q3 ini dia meledak ya sobat. Jadi 41. Ya sebelumnya masih 20-an dan di Q3 ini dia sampai ke angka 41. Ini sangat menarik sekali. Ini mirip dengan SMDR. EPS-nya sudah naik dari tahun lalu. Nanti kita akan lihat bahwa harga sahamnya juga udah naik sebenarnya dari tahun lalu gitu. Nah intrinsiknya ini kita hitung 1.240. Artinya dengan harga intrinsik tersebut potensi kenaikannya itu sekitar 210%. Lalu kita ada HAIS. Ya ini EPS-nya cukup stabil di tahun ini ya. Kalau kita lihat tahun lalu sempat turun ya di Q4-nya, tapi tahun ini cukup stabil 9,913. Nah ini Q3 juga lumayan ya. 9 naik ke 13 ya sobat saham. Intrinsiknya sendiri Rp400. Nah artinya potensi kenaikannya 162%. Lalu yang terakhir kita ada TPMA. Harga saham terakhir itu 486 ya di Jumat lalu. EPS-nya naik terus nih di tahun ini. Kita lihat ya 10, 23 dan sayangnya Q3 memang tidak naik, sempat turun sedikit di 22. Tapi menurut saya cukup stabil ya. Nah lalu intrinsiknya sendiri adalah Rp740 dan potensi kenaikannya 152%. Jadi setelah perbandingan EPS, ini SMDR masih yang terbaik ya sobat saham ya. Tapi kita nanti akan lihat bagaimana dengan valuasi, bagaimana dengan analisa VPA-nya. Nah saya sudah ada data valuasi juga saya ambil dari RTI. Kita akan lihat satu persatu. Jadi dari PER ini kita lihat bahwa SMDR itu paling bagus ya, 2,18. Lalu untuk PSSI 4,77, HAIS 6,18 dan yang TPMA 6,56. Namun PER ini tidak menjadi patokan harga sahamnya akan naik sampai PER-nya 10. Tidak seperti itu. Itu adalah hitungan valuasi, hitungan harga intrinsik. Bisa saja bandar kalau ingin menaikkan bisa melebihi PER-nya dengan lebih dari 10. Kita tidak pernah tahu. Lalu PBV-nya sendiri ini adalah price book value ya. Jadi harga saham kita bagikan dengan modal per lembar sahamnya. Jadi ekuitas kita harus bagi lagi dengan jumlah lembar sahamnya. Lalu harga saham kita bagi dengan hasil book value-nya. Nah ini kalau kita lihat SMDR aja di 1,22 kali. Lalu PSSI di 1,54 kali. Lalu HAIS di 1,3 dan TPMA-nya yang terbaik di 0,99 kali. Nah ini biasanya orang pakai juga untuk hitung-hitungan secara valuasi. Nah yang ketiga kita lihat untuk dividen payout ratio DPR. Semuanya ada bagi dividen. Namun kalau kita lihat sayang sekali SMDR ini keuntungannya gede sekali sobat saham. Cuman dia pelit ya. DPR-nya hanya 4,7%. Sedangkan yang lain itu ada yang 22 nih di PSSI. Lalu HAIS 10% dan TPMA 16%. Ini kita lihat bahwa harga sahamnya nggak gerak banyak. Kenapa? Karena memang ya pelit ya. Kita beli saham kan ada dua ya. Karena capital gain atau dividen gitu. Kalau dividen yang kecil ya mungkin orang nggak mikir-mikir, percuma saya sudah nitipin modal, saya beli sahamnya, tapi perusahaan nggak mau bagi saya hasil dividen walaupun keuntungannya paling besar adalah SMDR ya sobat saham semua. Lalu ROE juga sering digunakan, yaitu return on equity. Bagaimana pengembalian yang didapatkan atau penghasilan yang didapatkan dari ekuitas yang dimiliki. Nah ini memang SMDR cukup besar. Ya kenapa bisa besar? Ya karena hasil keuntungannya besar sekali ya dia peroleh dengan ekuitas yang ada gitu. Nah yang lain ya sekitar 32% untuk PSSI, HAIS ada 20% dan TPMA hanya 15% ya sobat saham. Nah yang terakhir adalah saya biasanya menggunakan DER juga. Saya akan melihat resiko perusahaan ini seperti apa.
hutang kecil, resikonya akan lebih kecil karena perusahaan tidak punya terlalu banyak besar kewajiban untuk bayar bunga bangka atau bunga obligasi dan sebagainya. Nah, ini SMDR cukup tinggi ya, 122%. Lalu PSSI hanya 31%, HIS turun hanya 23%, dan TPMA juga sekitar 23%. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, tergantung, silakan sobat saham. Sobat saham bisa menggunakan apa? Apakah PER, PBV, atau sobat saham lihat dividennya, apakah sobat lihat ROE-nya atau DER-nya, silakan ya. Kita akan lanjutkan ke analisa berikutnya. Nah, ini yang paling menarik sobat saham. Analisa VPA ya, volume price analysis. Saya akan langsung ke chart saja supaya bisa live. Oke. Pertama kita lihat SMDR ya. Ini kita bisa lihat, saya ambil jarak waktunya itu melihat satu gerakan ya. Mulai dari akumulasi sampai pergerakan harganya naik ya. Di sini kita bisa lihat dari sekitar 2020 ini SMDR itu sudah mengalami proses akumulasi yang cukup panjang ya. Ini hampir 1,5 tahun ya sobat saham ya. Akumulasi, kemudian tadi ya seketika EPS-nya meledak, sahamnya otomatis langsung naik nih sobat. Sobat saham bisa compare nanti sendiri. Ini langsung naik, meledak lagi, naik lagi, meledak lagi, naik lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya di sini volumenya itu Bandar punya harga murah banget sobat. Mereka sudah akumulasi di harga sekitar 300-an. Lalu di sini sekitar harga 600-700-an juga banyak ya. Di sini artinya saat ini sekitar dia naik sempat sampai 4.000. Ya jual aja. Udah untung kok gitu, bener gak? Kalau saham kita udah untung, sorry ya, ini nggak sampai 4.000. Ketika dia naik sampai sekitar ya 4.000 ya, sampai ke 4.000, ya jual aja karena udah untung ya. Ngapain lagi di hold lama-lama ya, dari 300-an, 400-an, 600-an udah diakumulasi. Ini udah berapa kali lipat ya sobat. Anggaplah misalnya rata-rata harganya paling mahal di 600-an gitu ya. 600-an naik ke 4.000. Coba sobat saham hitunglah, itu sudah 6 kali ya, 7 kali bahkan ya enggak. Setelah dijual ya otomatis harga sahamnya turun, diangkat lagi, dijual lagi, turun, angkat lagi, turun. Nah, ini adalah downtrend ya sobat saham ya. Lower high, lower low ya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, saat ini dia sedang flat. Nunggu apa? Saya nggak tahu ya. Jadi ketika harga saham kok susah naik, tapi kok volumenya keluar terus, ya sobat saham tahu lah ya. Ini bisa dua sih, entah sedang akumulasi atau distribusi. Tapi kalau melihat harga saham yang dipunyai saham oleh Bandar itu di bawah, ini peluang terbesar adalah distribusi ya sobat sahamnya. Cuman saya nggak tahu kenapa. Bisa saja Bandar punya planning lain. Mungkin setelah stock split dia naikin lagi, kita juga nggak tahu. Tapi menurut orang-orang, stock split adalah biasanya digunakan untuk distribusi ke retail. Jadi jangan harap harga sahamnya akan mudah naik ya ketika stock split ya, karena jumlah yang beredar itu sudah terlalu banyak. Artinya sudah terlalu ramai retail yang masuk dan biasanya agak sulit untuk kenaikan sahamnya. Cukup untuk SMDR. Kita akan berlanjut saham yang kedua yaitu PSSI tadi ya. Nah, sama dengan SMDR kita akan coba filter. Kita akan filter berdasarkan Oke. Maaf, tadi ada kendala teknis. Nah, ini ada PSSI ya. Ini kayaknya dia baru IPO ya, sekitar 2018 lah ya. Nah, saya akan coba lihat ini akumulasi juga sudah cukup lama. Kita ambil range-nya tidak terlalu jauh ya. Anggap dari sekitar ya 2020. Nah, di sini sobat saya bisa lihat bahwa PSSI ini juga sudah diakumulasi cukup lama ya. Kalau kita panjang lagi ini nih ya. Itu sudah cukup lama di angka sekitar 200-an ini, bahkan 150-an, 100 berapa nih, hampir 200 lah. Ini Bandar sudah akumulasi cukup lama. Lalu dia naikin ya, nih ya tadi ya, ketika LK-nya tahun lalu 2021 bagus, dia mulai nanjak sobat, nanjak lalu turun, bagus lagi, nanjak lagi, lalu jual lagi, bagus lagi, nanjak lagi. Nah, ini adalah bullish ya, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, saat ini sama mirip dengan SMDR tadi sobat.
dia udah turun. Ini mirip banget nih ya catnya ya. Turun ya, di sini sepertinya sedang proses distribusi ya. Tapi saya juga nggak tahu kalau Bandar masih mau naikin, ya bisa-bisa aja, sah-sah aja, bener gak? Cuman kalau dilihat ini kondisinya mungkin kalau Bandar udah di bawah sini, ya udah di sini saatnya dijualan. Kalau jualan bagaimana? Naiknya susah, volume keluar terus pelan-pelan. Ini ya, ini adalah fase distribusi. Tapi saya juga nggak tahu ya. Ini disclaimer on sobat, bisa saja Bandar kembali naikin. Ya, kalau mau aman pokoknya ketika dia bisa break 700, ya mungkin dia akan bentuk higher high lagi. Tapi kalau enggak, ya dia akan berbentuk lower high, lower low. Nanti lower high, lower low lagi. Nah, ini adalah secara VPA-nya menurut saya kurang menarik. Lalu kita ada saham ketiga tadi yaitu HICE. Oke, kita lihat ya bagaimana dengan saham HICE ya. HICE, oke, ini agak lama internet saya, mohon maaf. Oke. Nah, HICE ini juga belum lama IPO. Sepertinya dia baru IPO di 2021. Ya, di bulan Agustus ya. Oke, kita lihat. Jadi setelah IPO ya, untuk saham-saham IPO tuh begini nih sobat. Habis naik kenceng langsung dibawa turun. Itu udah biasa. Nah, kita bisa lihat bahwa saat ini sedang proses sideway ya. Kalau sideway ini Bandar sedang akumulasi ya, akumulasi. Kalau misalnya distribusi kayak nggak mungkin ya. Anggap mereka dapat di harga IPO di sini. Di sini ya. Di opennya di sini ya sekitar 370. Artinya kalau di saat harga ini kemungkinan besar mereka lagi tidak sedang melakukan distribusi. Saya yakin mereka sedang akumulasi. Nah, ini HICE ini ya menurut saya cukup menarik dibandingkan SMDR atau PSSI karena Bandar sedang akumulasi dan kita lihat bahwa LK-nya mulai bagus. Tapi kalau kita masuk kecepatan, kita nunggu kelamaan, kita nggak tahu Bandar akan akumulasi sampai kapan. Jadi saran saya ini untuk HICE kita wait and see dulu ya sobat saham ya. Baik, terakhir kita ada TPMA. Kita akan lihat bagaimana VPA-nya ya untuk saham ini ya. Oke, ini dua kali sobat saham. Internetnya lagi lambat sekali, aduh. Oke, nah ini sudah muncul. Nah, untuk TPMA sendiri ya sobat saham bisa lihat bahwa dia sempat naik kencang, lalu mendatar, lalu turun, naik turun lagi gitu ya. Nah, kalau saya biasanya untuk memfilter pakai VPA itu saya akan melihat dari up-nya sampai turunnya sekarang ini kondisinya sedang apa gitu ya. Kita akan bloknya dari ya kurang lebih dari sini. Oke. Nah, di sini sobat saham bisa lihat bahwa dia mulai turun tapi tanpa volume sobat. Kalau turun tanpa volume apa artinya? Markdown ya. Setelah markdown kita lihat volumenya mulai ada lagi di sini. Nah, ini Bandar akumulasi nih. Akumulasi di harga berapa? Ya di harga sekitar 300-an, 400-an, ya kurang lebih 300-400-an lah di sini nih, yang panjang di barnya. Nah, kita bisa lihat bahwa volumenya ini mulai tinggi ya sobat ya. Awalnya flat nih ya. Flat ini akumulasi. Nah, akumulasi ketika dia kencang, hijau besar dengan volume tinggi, ini mulai markup. Itu strateginya ya. Jadi saat ini sebenarnya udah mulai markup. Saya bukan pom-pom ya. Jadi silakan sobat saham analisa kembali. Dia mulai markup. Lalu di sini kita bisa lihat ada resisten ya. Ya, resistennya mungkin di sekitar 515. Nanti bisa kita lihat. Kalau minggu depan dia bisa break 515, dia akan ngejar ya minimal ngejar MA-nya dulu di sini sekitar 570 dan mungkin kalau dia break lagi dia akan ngejar high-nya nanti. Ya, atau dia ngejar di sini dulu nih sekitar 700 lah. Nah, ini ya saya bukan pom-pom sobat saham. Nanti kita juga lihat ya bahwa intrinsiknya itu memang sekitar di 700-an. Nah, kalau sobat saham mau masuk dilihat lagi nanti minggu depan kalau dia berhasil break 515 mungkin bisa coba masuk tapi dengan porsi kecil dulu ya. Kita akan lihat apakah memang pergerakan saham ini sesuai dengan analisa kita. LK bagus, VPA-nya bagus. Lalu ya ini ada kenaikan kencang di minggu lalu. Oke, rasanya cukup ya untuk analisa 4 saham ini. Kita kembali ke PowerPoint kita. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Memang saham SMDR menurut saya masih yang terbaik ya sobat saham ya.
itu penghasilannya gede banget deh. Kalau sobat saham compare itu, waduh, jauh sekali antara yang 3 yang tadi sudah saya sampaikan. Namun dalam posisi saat ini wait and see, kita belum tahu apakah nanti setelah stock split di awal Desember dia akan turun apa naik. Saya khawatir setelah stock split dia sebarin semua ke retail dan akhirnya saham ini akan turun pelan-pelan. Ingat sobat saham, kalau distribusinya belum selesai dia akan pelan-pelan turuninnya. Nah, artinya kita wait and see dulu nih untuk SMDR. Nah, secara VPA tadi sudah saya sudah jelaskan, saya sudah berikan analisa bahwa saham TPMA ini masih lebih baik dan lebih menarik ya, dan berpeluang dibandingkan dengan saham HIS atau PSSI tadi ya. Yang ya kalau HIS masih sideways, lalu kalau PSSI memang sudah naik kencang dan gerakannya sama dengan SMDR, bisa jadi sedang proses distribusi. Nah, ini saya sampaikan lagi bahwa ini disclaimer on sobat saham ya. Silakan analisa kembali, jangan sampai nanti ketika sobat saham masuk loh kok turun. Ya, ini disclaimer on sobat saham. Ini adalah analisa saya pribadi. Oke, akhir video saya kali ini, terus belajar, terus analisa ya sobat saham ya. Kita nggak pernah tahu apakah memang saham ini akan naik apa akan turun, tapi kita bisa analisa, kita bisa prediksi. Kalau naik syukur kita bisa cuan gitu ya. Tapi kalau udah turun kita sudah harus punya trading plan. Terima kasih yang sudah menyimak video saya ini. Jangan lupa learning is the only way grow ya. Learning is the only way to grow. Jangan lupa terus belajar, terus analisa. Bagi yang suka video ini silahkan like. Jangan lupa di komen juga. Silahkan tanyakan apa yang perlu sobat saham tanyakan. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih.